Oke, teman-teman kembali lagi ke channel kesayangan kita, Financial Freedom, ya, yang dimana market hari ini kemungkinan libur dulu atau mungkin startnya nanti agak sedikit siang ya, karena memang ada banknya pada libur. Oke, nah kemarin kita sudah punya mapping sell di sini yang alhamdulillah itu kita SL dengan damai. Ya. Jadi gak apa-apa, yang penting kita sudah punya button SL-nya dan kita SL dengan sangat-sangat damai. Nah, oke. Berarti untuk skenario nya sell yang kemarin kita hapus dulu supaya gambarnya jauh lebih oke. Nah, ini zona sell ini akan masih kita pakai ya karena memang itu masih area sell kita. Nah, ini saya hapus dulu. Oke. Ini juga saya hapus dulu untuk RR-nya. Nah, ini ATH terbaru sekarang ada di sini. Oke. Ini saya hapus. Kalau kita besarkan, oke, nah kita pastiin dulu harga ATH terbaru sekarang ada di harga berapa. Nah, kita bisa cek bareng-bareng. Harga ATH terbaru itu ada di 2236,16. Jadi harga ATH terbarunya ada di situ. Sepertinya belum pas. Oke, 2236 poin berapa? 17 ya. Kurang lebih segituan. 2236 poin XX lah ya. Nah, kita akan menentukan harga ATH terbaru yang kita kemarin di Fibo Extension 78,6 itu ada di sini kemarin ya. Jadi apakah hari ini masih kita bisa pakai atau tidak? Ya, kita akan mengukur kembali menggunakan Fibonacci extension di time frame daily. Kita di daily kemarin sudah punya harga low-nya ada di sini, jadi saya tandain dulu untuk harga low-nya. Oke ya, harga low-nya sudah ada. Nah, kita ambil high, low. Jadi masih sesuai apa yang kita mapping, jadi which is kita hapus saja. Tapi sebelum ke sana kita akan ambil harga di Fibo 161,2317 ya. Jadi kita ambil Fibonya di sana. Oke, oh maaf, ini low-nya bukan di sini, low-nya ada di sini. Nah, ya, sampai low-nya ada di situ. Nah, sesuai mapping kita kemarin yang dia masih di harga 2233 ya, which is kita sekarang KTA terbaru 2236. Nah, harga 100 itu ada di 2305,11. Kita marking dulu di sini. Nah, kita kasih identitas dulu. Jadi disinilah Fibo extension 100 time frame ini. Nah, kemudian akan menguji kita di level 2305,11. Saya akan samakan dulu harganya. Poinnya di sini 11. Oke. Nah, kita sudah punya harga ATH tertinggi yang kemungkinan akan dicapai secara Fibonacci extension di time frame daily di poin 100. Nah, coba kita tarik Fibo extension menggunakan time frame weekly ya. Kita punya time frame weekly, nah, dimana kita tahu kita bisa masih valid menggunakan low yang di sini, jadi harga mungkin akan sama atau kita bisa menggunakan low yang ada di sini. Nah, kita akan
coba tarik atau kita menggunakan yang ada di sini dan tetap ada di sini. Di weekly kita mempunyai valid low ada di sini, ya. Kita tarik, ya harganya kemungkinan sama 306, tadi kita di 305. Jadi itu harga yang valid ya. Kalau kita di sini pasti akan berbeda ya. Kenapa saya ambil yang di sini? Karena low-nya yang paling low ada di sini ya. Kalau kita mau ambil low yang terbaru ya di sini. Which is low yang terbaru itu masih dari 2245 kalau kita menggunakan low yang terbaru ya. Di time frame daily pun sama ya, jadi pengambilnya sama, nggak ada bedanya karena kita menggunakan low yang sama. Misalkan kita menggunakan low di sini, ini bukan low ya, jadi ini kita hapus, jadi kita pakai low nya tetap ada dari sini ke sini dan kita ambil low yang ada di sini. Jadi low nya gantian ngambil yang ada di sini, ambil low yang terbaru itu 2247.45, jadi masih bisa dikunjungi di area ini, dan di 100 ada di 2319.06. Nah, di sini adalah area pantau kita yang dimana sering banyak dihormati di harga-harga 78,6 dan 61,8. Ini saya akan marking dulu di area 786. Jadi ini dengan low terbaru. Dari situ, nah 100-nya ada di atas. Ini saya copy. Di sini poinnya bukan 78 tapi 100. Nah, ini secara Fibonacci extension. Jadi kita di sini punya area. Saya hapus dulu untuk Fibonacci supaya harga gambar terlihat rapi. Yang tidak saya kasih marking low terbaru berarti kita menggunakan low yang lama. Jadi low yang kita pakai low yang ada di sini. Ini low yang lama ada di sini. Low yang lama dari situ, low yang terbaru kita pakai ini. Nah, kita bisa menggunakan 786 yang terbaru sebagai batasan entry kita nanti di sini ya. Kemudian kita punya SL ada di 2306, atau kita bisa menunggu konfirmasi buy sebelum mereka menuju ke 2300 ya. Nah, kita menggunakan yang namanya Fibonacci extension retracement juga extension juga dengan acuan seperti ini, swing high, swing low, swing high. Kita bisa menggunakan swing high yang terbaru ya, atau menggunakan swing low yang terbaru di sini ataupun di sini. Jadi saya lebih suka pakai yang ini ya untuk menentukan harga buy-nya. Di sini, maaf. Kita tahu di sini swing low, swing high-nya kita pakai yang terbaru sebelum mereka break. Jadi kita sudah punya area buy seperti yang kemarin kita marking. Jadi ini area ini masih kita pakai ya. Jadi kita marking ya zona buy kita ya untuk di time frame secara daily. Nah, kita akan menggunakan atau membongkarnya sedikit menggunakan tools, dan ini kita pakai pivot secara weekly. Kita ke 4 jam biar gambarnya lebih enak, tidak terlalu panjang. Secara weekly dia sudah menembus level psikologis weekly. Jadi
M4 ini adalah level psikologis. Saya kasih marking dulu. Level psikologis M4 weekly. Ya. Ini adalah level psikologisnya. Nah, di sini. Nah, resistan 2. Nah, ini resistan 2. Kita tandai juga untuk R2 weekly. Oke. Kurang lebih ada di situ. Nah, di sini kita R2 weekly. Yang punya kecenderungan ketika M3 di break akan meneruskan ke R1 dan level psikologis akan di break dan turun dulu ke bawah. Tapi ingat, kita bulan Maret. Satu ini adalah dari satu minggu. Nah, minggu ini adalah minggu terakhir bulan Maret. Minggu depan sudah mulai masuk bulan April. April adalah kuarter pertama kita. Kuarter kedua. Jadi secara kuarter kita masuk ke kuarter. Kita di sini minggunya kita ganti kuarter 3 bulan. Kita pakai sendiri. Coba terlihat. Oke. Nah, kuarter 1 dari sini sampai sini. Ini kuarter 1. Ya. Kuarter 1 saya kasih garis dulu. Kuarter 1 batas akhir sampai di sini. Minggu depan sudah mulai kuarter kedua di tahun 2024 sampai di bulan Juni. Kuarter. Nah, dengan kecenderungan ketika di sini saya gedein, ada level M3. Level M3. Level M3. Jadi zona buy, zona sell-nya saya akan sedikit gradasi supaya terlihat. Oke. Nah, di sini ada M3 quarter. Saya marking. Jadi kita bisa pakai timing ya. Ini bisa pakai timing. Di sini M3 quarter 1 2024. Yang dimana kecenderungan M3 akan diteruskan menuju R1 quarter. Nah, satu quarter ada di mana? Ada di sini. R1 quarter. Dia tidak jauh dari VIBO Extension 100 dengan low terbaru dan time frame daily di low yang lama. Jadi masih oke area kita. Nah, di sini adalah R1 quarter 2 2024. Ya. Jadi kita target TP-nya kalau misalkan kita buy itu ada di sini. Di 2300-an. 2318. Ya, kita bisa ambil TP di 2300 dan kita entry sell di 2317 dengan SL di level psikologis quarter. Ya. Ini level psikologis quarter. M4 adalah level psikologis. Level psikologis quarter 2 2024. Nah, kalau untuk R2 di quarter 1 itu ada di sini. Kita tandain dulu. Ini adalah R2 quarter 1 2024. Nah, untuk yang ini M4 adalah level psikologis di quarter pertama. Ya, quarter pertama level psikologisnya dari sana. Ya, itu adalah quarter di semester 1. Nah, di quarter 1 2024, maaf. Nah, ini quarter 1.
Kita nggak usah panjang-panjang dulu sampai ke semester, kita ke quarter dulu ya, supaya tidak terlalu panjang videonya. Jadi kita punya target sampai ke M4 karena di sini adalah level psikologis. Bisa jadi ini dikunjungi dulu untuk level quarternya, karena kecenderungan M3 di level quarter kedua di 2024 itu kemungkinan akan diambil dulu, akan dilikuiditi dulu, atau akan disentuh dulu. Baru setelah itu kita akan lanjut ke target selanjutnya di quarter 1 level psikologis di 2269 ya. Jadi kita di sini mencari konfirmasi sell dan konfirmasi buy ya. Which is minggu depan kita sudah mulai masuk ke quarter kedua. Nah, gambar saya hapus dulu, dihapus ya, disembunyikan dulu. Nah, kita di sini ada R2 weekly dan ada psikologis quarter 1. Di atas ada R1 quarter 2. Ya, yang dimana M3 biasanya akan M3 di quarter 1 akan M3 di quarter 1 dan M3 di quarter ini M3 di mana tadi? Oh, di quarter 2, maaf. Di quarter 2. Ini di quarter 2. Ya, ini quarter 2. Nah, kalau ini level psikologis ada di sini ya, biar nggak numpuk. Oke. Jadi kita bisa entry sell ya setelah harga ini break di minggu depan. Jadi inilah harga pantau dulu di 2234, karena harga kecenderungan di minggu depan akan menuju R1 quarter 1 dulu, atau kita ke weekly. Kita ke weekly dulu, jangka terdekat weekly. Oke. Ke weekly, kita ke time frame 4 jam biar kelihatan. Oh, belum muncul ya. Nah, kita ke daily juga nggak apa-apa. Satu biar kelihatan. Di weekly ini ya, gambarnya. Di weekly minggu depan juga sudah terkena untuk level M3-nya. Jadi ini numpuk nih, M3 ada di sini semua nih, ngumpul. Ya. Ini ada M3 weekly. M3 weekly. Nah, M3 weekly seperti yang tadi saya sudah bilang, ini kalau harga kita panjangan sampai sana, nah, sampai sini dia sudah terbreak ya. Jadi ada kemungkinan harga akan diteruskan dulu ke R1 ya. Kalau teman-teman mau entry buy itu boleh di harga pivot sini atau di harga R1 di weekly sebelumnya ya. Ini weekly April ya, weekly April. Nah, kalau ini M3 weekly Maret ya, di sini M3 weekly April, weekly 1 April. Oke. Nah, teman-teman bisa entry di area base yang ada di sini. Kalau mau ambil posisi buy, mengkonfirmasi atau menunggu buy-nya, itu ada di sini, area sini. Ya. Saya lebih cenderung suka menunggu di area yang ada di sini. Dari sini. Nah, saya akan ambil area buy.
ini buy juga warna biru, warna biru. Atau di sini. Nah, kita di sini ada drop base rally. Kalau di sini kita ada rally base rally, rally base rally. Nah, ini enggak saya ambil karena terlalu agresif. Saya akan ambil dua area buy di sini dan di sini. Ya. Di sini itu adalah masuk pivot weekly yang jadi kemungkinan besar dia akan dikunjungi dulu secara weekly. Kalau tidak ya dia akan menuju M2 ya di sini di minggu depan. Saya akan ambil area yang dari sini dan di sini. TP saya itu ada di R1 weekly minggu depan sampai level psikologis weekly di awal bulan April. Itu bisa dijadikan acuan atau bisa kita panjangkan sampai R1 quarter di 2300 atau Fibo extension time frame daily yang terbaru di 2305 ya. Itu kalau mau di hold. Jadi kita bisa ambil area buy yang ada di sini, which is saya masih oke di area M2 ini, bisa jadi penerusan ke sini ataupun dia bisa mantul dulu ke sini ya. Kita tahu bahwa M2 M3 adalah harga penerusan, jadi kita punya skenario untuk dua buy yang di sini dan di sini ya. Itu bisa kita ambil. Di sini ada drop base rally, jadi kita bisa ambil harga yang dari sini. Kita bisa menggunakan risk reward yang ada di sini untuk buy-nya. Sell-nya ada di sini 2187, atau kalau teman-teman mau menggunakan spot system yang ini juga bisa. Kita pakai yang 2183 misalnya. Jadi TP1 di sini, TP2 di sini, TP3 ada di sini. Which is TP3 kita di sini itu ada di Fibo extension daily dengan low yang terbaru di range gitu dan R2 weekly. Jadi dia range-nya ada di situ. Nah, terus dengan skema buy yang kedua, itu di sini SL-nya ada di support resistance yang terdekat ada di sini ya. Jadi di sini saya pasang SL di 2167 dengan target TP saya sama 1/2 ataupun 1/3 ya, itu masih oke. Jadi kemungkinan minggu depan ya, karena di weekly itu bisa dijadikan rejection ya, karena sudah menyentuh level psikologis di bulan Maret minggu terakhir di sini ya. Ini zona hasilnya saya hapus saja. Jadi level psikologis di weekly Maret itu ada di sini ya, level psikologis Maret minggu terakhir tadi 4 ya, tadi 4, jadi 4 saya tambahin 4 di sini. 4 adalah level psikologis Maret minggu terakhir. Jadi kita di sini bisa jadikan acuan atau patokan bahwa kita di sini sebagai target TP kita ya, bisa 1/3-nya ada di sini, 1/2-nya di sini, atau 1/3-nya yang kita ambil dari bawah ya. Jadi market kemungkinan secara analisa time frame H1 kalau kita narik Fibonacci dari low sini ke high sini, Fibonacci untuk retracement template-nya saya pindah dulu ke premium zone. Level 786 dan 618
koordinat coraknya di sini. Label ada di 618 dan 786 itu ada di area ini. Which is area ini adalah area yang ada di bawah sini. Kita bisa pakai ini. Which kalau masuk ke 618 dan dia terbang, kita juga belum kena SL. Ya. Kalau misalkan pakai area yang di bawahnya, itu masuk zone 618 dan 786 secara time frame H1. Oke. Itu kalau kita narik swing low-nya dari yang paling bawah sini, ya, 618 dan 786 itu ada di area yang ada di sini. Ya. Jadi ini sejalan, semua area ini sejalan dengan Fibonacci. Ketika kita tarik dari swing low ke swing high yang dari sini dan swing low yang dari sini sampai swing high yang dari sini. Itu kalau kita menggunakan Fibonacci retracement. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan Fibonacci extension? Nah, kita ambil dulu di time frame daily. Ini tools saya matikan dulu biar tidak terlalu ramai. Oke. Saya akan menggunakan ini sebagai high yang terbaru dulu sebelum menentukan high yang ini kita pakai sebagai tarikan untuk Fibonacci-nya. Nah, dari sini swing high, swing low, swing high. Nah, harga 618 dan 780 itu masih ada jauh di bawah kalau kita menggunakan Fibonacci retracement karena kita menggunakan jangka yang sangat panjang. Nah, bisa di sini kita juga punya zona buy yang pernah kita marking tadi ya. Nah, itu bisa kita pakai sebagai analisa daily-nya. Nah, kalau zona buy ini kita pakai, entry di mana kita? Nah, kita turun ke time frame H1. Tadi kita sudah kasih warna zona buy. Oke, zona buy kita di sini. Nah, kita tahu bahwa di sini ada yang namanya rally base rally. Dan ini level on level. Ya. Kita punya area buy yang lebih spesifik, time frame H1 itu ada di sini. Ya, ada di situ. Kalau kita mengambil jangka yang terpanjang, bisa jadi ini jadi pijakan sebelum dia ke new high di 2300 ya, atau akan nyentuh 2300 dulu baru dia akan drop ke bawah ya. Misalkan nanti kita mau pakai ini ya, kita punya area untuk buy-nya. SL-nya itu ada di sini, pasti ya, persen terdekat. TP-nya bisa kita ambil 1/3 ada di sini. Share bersama. Buy yang terbawah ada di sini. Oke, ini buy yang terbawah. Di 288.55 target TP lumayan jauh, bisa ke TP 1/6, 1/5, 2175. Itu kalau harga sempat dibanting terlebih dahulu. Nah, kemungkinannya ada, cuma sangat lama, jadi kita pakai area yang dua ini dulu, nanti kita baru pakai area ini, TP 1/3 saja nanti. Itu kalau kita mau mengambil untuk time frame H1. Kalau di H4 kita punya area di sini. Ini areanya kalau mau dilebarin itu sampai sini. Nah, itu kalau kita mau menggunakan time frame H4. Bahwa kita tahu di sini ada rally base ready. Ya.
Tapi kita di sini menggunakan analisa secara daily dulu. Nah, supaya kita tahu pergerakan market itu nantinya mau seperti apa. Jadi kita bisa memprediksi arah pergerakan market selanjutnya itu dia mau kemana dan dia mau ngapain. Ya, kita tahu bahwa di situ kita punya area-area yang memang harus kita kondisikan dan bagaimana cara kita mengelolanya. Kita sudah punya patokan harga di sini Fibo Extension Daily, dan ini Fibo Extension Daily dengan low terbaru yang kita pakai tadi ya. Kemudian level psikologis Maret minggu terakhir itu sudah di break ya. Ada kemungkinan market itu akan turun ya, karena masih hari ini masih minggu terakhir bulan Maret, dan minggu depan sudah mulai masuk ke April, yaitu kuartal 1 di bulan di tahun kuartal 2 di tahun 2024. Kuartal 1 itu diakhiri di bulan Maret. Kemungkinan market ketika kita menggunakan weekly, M3-nya di weekly ya, ada kemungkinan dia akan di rejection dulu sampai ke harga pivot. Nah, kita marking dulu pivotnya. Pivot weekly. Pivot weekly. Nah, ini pivot weekly Maret ya. Kemudian pivot weekly April ada di mana? Nah, ada di sini. Pivot weekly April. Nah, ini pivot weekly quarter 2 April. Weekly 1. Minggu pertama di quarter 2 bulan April. Ya. Itu ada di sini. Nah, seperti yang tadi sudah kita markup, kalau kita mau menggunakan entry buy ada di sini, area sini itu oke. Area range ini. Ya, buy limit. Ya, tapi saya cenderung menggunakan area yang di bawah sini. Ya. Karena ada kemungkinan ya masuk ke M2, diteruskan dulu ke bawah, nanti dia baru diangkat ke atas. Jadi akan membuat yang namanya busur. Nah, teman-teman tahu busur? Busur itu bentuknya kayak gini. Kita tahu bahwa di sini sudah mulai level psikologis, dan di sini ada extension 786, low terbaru dengan low terbaru itu di 2236 ya. Ada kemungkinan besar harga akan seperti ini. Itu plan saya pertama. Makanya di low terbaru itu saya punya area sell sampai R2 weekly ya. SL saya ada di mana? SL saya ada di yang frame 100 ya, atau di sini ya. Bawah itu adalah level psikologis quarter 1 ya, itu sebagai batasan SL saya ya. Saya akan ngambil SL ada di sini untuk area sell saya ya, sell saya. Jadi saya punya plan sell itu di sini. Fibo ini atau Fibo ini, saya akan ngambil Fibo yang di bawah dan low terbaru. Kenapa? Kalau menyentuh harga Fibo dengan low terbaru saya kena, kalau nyentuh R2 weekly itu pun saya juga terkena open posisi. Jadi saya punya area sell dari sini. Jadi ini adalah area sell saya. Nah, saya akan menunggu sell SL di 2269.42. 69.42. Oke. Nah, dengan target TP hanya sampai pivot weekly atau sampai TP 1/3 atau 1/2. Saya akan ambil 1/2 ya. Saya akan ambil 1/2 dan take profit ada di sana. Itu skenario busur pertama ya.
Skenario busur kedua, ya. Skenario busur kedua adalah level psikologis kuarter 1 akan dikunjungi, ya. Jadi dia akan up tinggi baru turun ke bawah, atau kalau saya lebih ini, atau dia akan bikin busur dulu ke bawah baru dia diangkat terbang ke atas. Plan saya yang kedua seperti ini. Ini plan 1. Plan 2 nya akan seperti ini, turun diangkat jauh. Nah, diangkat jauh bisa sampai mana? Bisa sampai R1 quarter, ya. R1 quarter bisa sampai sana, kemudian dia baru akan drop turun ke bawah. Itu skenario pertama. Yang kedua, atau dia hanya sampai sini dulu, sampai sini dia sideways. Jadi mana yang kena duluan? Kalau misalkan nanti kita kena buy yang duluan ada di sini, ya, karena ini target kita sampai ke atas, berarti ini saya kasih warna ungu untuk target buy, ya. Target sell, plan sell-nya berarti saya kasih warna orange. Kalau misalkan plan sell kita yang kena duluan, ya sudah, ini tetap kita pakai. Tapi kalau yang kena buy duluan, ini kita hapus, ya. Jadi aturan seperti itu. Kalau sell dulu yang kena, buy-nya jangan dihapus karena ini adalah target TP kita, ya. Tapi kalau buy-nya dulu yang kena, sell kita hapus karena target TP kita ada di R1 quarter atau paling minim ada di Fibo 100 time frame daily. Itu adalah paling minim. Jadi di area ini adalah target TP buy, ya. Di Fibo Extension 100 daily dulu terbaru, Fibo Extension 100 time frame daily dan R1 quarter itu areanya ada di sini semua. Jadi ini adalah target take profit kita ketika harga rejection menuju ke 2200 sampai ke 2190. Itu kita open buy di situ, harga terbang ke sana, ya. Itu analisa XAU USD. Minta maaf sedikit panjang karena kita menentukan harga ATH terbaru seperti apa, cara menentukannya, dan kita menggunakan timing waktu untuk melakukan analisa di market XAU USD. Terima kasih, selamat berpuasa bagi yang menjalankannya, semoga puasanya diterima, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Dadah.